dirajam. Maksudnya kutukan hukum Taurat itu yang dikutuk, bukan 10 hukum itu yang dikutuk Paulus. Kutukan hukum Taurat, emang hukum Taurat punya kutukan. Orang Islam yang menuliskan ini ya Kristen lah. Aduh, yang baru kau? masuk ini. Begini loh Derni, pahamilah. Gitu ya. Makanya Al-Quran kenapa tidak bisa sembarang ditafsir? Ya, karena Hidup dari- semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat, terus? Oh, Taurat. Nah, ya. Kenapa dia makan nasi goreng terkutuk atau tidak? Nah, ini dia. Saya bertanya itu dulu. Ini secara logika aja lah. Sebab ada tertulis. Dengar ini dosa waris di dalam keislaman. Dengar ya. Ya. Sahih Al-Bukhari 4545 hadis 71 diriwayatkan Said bin Al-Musayyab. Ya. Abu Hurairah berkata, Nabi bersabda, tidak ada anak yang dilahirkan kecuali setan menyentuhnya ketika ia dilahir, lalu ia mulai menangis dengan keras karena disentuh oleh setan, kecuali Maryam dan Isa putranya. Ada kalian dosa waris, udah berdosa, setiap kalian juga dilahirkan sudah berdosa. Setan mati ya itu Darni ya. Oh, silakan. Oke, Jadi jangan ngecek-ngecek. Ya, silakan. Hadis itu tidak ada secara eksplisit menyatakan bahwasanya anak kecil yang baru lahir itu menanggung dosa, tidak ada. Akan tetapi disentuh oleh iblis atau syaitan. Tetapi hujah yang tertinggi di dalam iman Islam itu adalah Al-Quran. Jelas dalam Quran surah Al-An'am ayat 164 di situ dikatakan setiap dari kalian itu menanggung dosanya masing-masing. Kita buka datanya ya. Al-An'am 164. Ini. Bang Mailor, ini tolong di-mute dulu Bang. Saya sudah mute berapa kali ini, nanti diturunkan. Berisik. Tempatnya bising. Katakanlah Nabi Muhammad SAW, apakah aku pantas mencari Tuhan selain Allah? Padahal dialah Tuhan bagi segala sesuatu. Setiap orang yang berbuat dosa, dirinya sendirilah yang akan bertanggung jawab. Seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmu lah kamu kembali, lalu dia akan memberitahukan kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan. Jadi ya narasi dari hadis yang Nito sampaikan tadi ya tidak nyampe, tidak ada korelasinya dengan Anda katakan di dalam iman Islam pun ya itu ada dosa waris, tidak ada, karena sudah dipatahkan dalam Quran surah Al-An'am ayat 164. Gimana itu Darni? Sebenarnya aku yang sudah tidak tadi Dosa orang Muslim yang nanggung itu Yahudi dan Nasrani, ada dalilnya. Oke, silakan kasih dalilnya lagi. Saya hadir di sini untuk mematahkan dalil kalian. Silakan kasih dalilnya lagi. Di mana? Itu yang Yahudi Nasrani itu ya. Hadis Yahudi Muslim, Nasrani itu ya. hadis Muslim nomor 4971. Diterimanya taubat orang yang membunuh banyak manusia, ya dengar ya. Diterimanya taubat orang yang membunuh banyak manusia di hari kiamat kelak, sekelompok dan kaum muslimin akan datang membawa dosa mereka sebesar gunung, lalu Allah mengampuni dosa-dosanya, kemudian dibebankannya kepada orang Yahudi dan Nasrani. Lalu Allah mengampuni dosa-dosanya. Agama lawak-lawak. Lalu Allah mengampuni dosa-dosanya. Sebelum Allah meletakkan dosa itu di orang Yahudi dan Nasrani, bukankah telah diampuni Allah dulu dosa-dosa orang Muslim? Bukankah sudah diampuni? Coba yang lain jangan ngomong dulu, gantian Bang Mailor. Itu Darni, baca lagi matan itu Darni. Lalu Allah mengampuni dosa-dosanya. Kan sudah diampuni oleh Allah. Lalu Allah mengampuni dosa-dosanya, koma. Tunggu dulu. Kemudian dibebankan. Tunggu dulu. Kemudian dibebankannya kepada orang Yahudi dan Nasrani. Apa dosa orang Yahudi dan Nasrani? Sebelum dibebankan, dengar dulu Anda. Dengar dulu penjelasan kita. Anda bertanya kepada kami tentang iman Islam khusus hadis. Izinkan kami memberikan jawaban gitu loh. Sama halnya ketika kami nanti bertanya kepada kalian, kami izinkan kalian untuk bertanya, ya, untuk menjawabnya ya. Di dalam hadis itu sudah jelas matannya. Ya, isinya sudah jelas. Lalu Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Ya, dosanya umat muslim sudah nggak ada, sudah diampuni. Lalu dosa itu ditimpakan kepada orang-orang Nasrani dan juga orang-orang Yahudi. Apa yang diperbuat oleh Allah itu adalah sebuah penghinaan buat mereka. Karena apa? Karena ketika di dunia orang Yahudi ini pembangkang dan orang Nasrani ini adalah orang sesat karena mereka menuhankan Isa ibnu Maryam. Itu kekuasaannya Allah. Karena itu sudah kekuasaannya Allah ketika dia menimpakan dosa kepada orang Yahudi dan juga orang Nasrani, tapi tidak ada korelasinya dengan dosa kami. Tidak ada urusannya dengan dosa kami karena dosa kami sudah diampuni, Dinda. Kecuali di dalam hadis itu tidak ada narasi yang mengatakan lalu Allah mengampuni. Itu baru cocok kalian katakan dosa kami yang ditimpakan kepada Yahudi juga Nasrani. Tapi di dalam narasi hadis itu jelas dikatakan diampuni oleh Allah. Ketika Allah sudah mengampuni dosa kami sudah tidak punya dosa lagi. Maka haknya Allah, kekuasaannya Allah, mau dosa siapa ditimpakan
kepada siapa? Guna memuliakan satu kaum dan menghinakan satu kaum. Itulah makna dari hadis tersebut. Apalagi mau kalian tanyakan, kalian fitnah terhadap Islam. Silakan. Sebelum aku bertanya kepada kalian. Tunggu, berarti Quran surat 2 ayat 62 itu berarti kayak mana itu? Dikatakan di sana 62 ya. orang Yahudi dan Nasrani adalah orang-orang yang beriman, gak ada dosa kami. Kenapa pula dibilang ditimpakan ke kami dosa kalian? Mananya Allah kita itu? Kayak mana itu? Kenapa? Nomor berapa? Ayat berapa? Quran surat 2 ayat 62 tuh ayat-ayat ya. udah Quran tanya itu surat oh 2 ya dengar. Quran surat 2 ayat 62 sesungguhnya orang-orang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Kenapa di sini dikatakan dilimpahkan dosa kalian kepada kami? Baca selanjutnya 63-nya. Enggak, itu anu Bunda Nora. Itu kan kata Allah kan begini, orang-orang Yahudi, orang-orang Sabi'in dan orang Nasrani yang beriman kepada Allah. Selesai masalah. Selesai. Masalah selesai. Mereka beriman kepada Allah. Mau ngapain? Dibilang di sini ditimpakan dosa-dosa kalian kepada orang Yahudi. Ya emang orang Yahudi semuanya beriman kepada Allah. Tidak semuanya orang Yahudi dan Nasrani beriman kepada Allah. Yang ditimpakan itu orang yang beriman kepada Allah. Alkitab kami kalian pelintiri. Ternyata begini, ternyata buku kalian. Gimana yuk? Bukunya itu lawak-lawak semua Ibu Dani. Sudah. Kalau mau izin kalau mau ditunjukin buku lawak nanti Bang Singa marah nanti. Jangan kayak gitu. Tunjukin yang lawak-lawak nanti marah, serius. Kalau mau lawak-lawak sebentar nanti kita lawak-lawak saya layani. Coba lanjut Bang Faruk, lanjut Bang. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang Yahudi. Siapa orang-orang Yahudi yang beriman kepada Allah? Itu adalah umatnya Musa. Sebelum ajarannya dari Musa itu dipelintir. Siapa orang-orang yang beriman kepada Allah dari umatnya Nasrani? Itulah pengikut-pengikutnya Isa ibnu Maryam yang beriman kepada Allah. Sebelum pengikutnya Isa ini dipelintir hingga menjadikan Isa ibnu Maryam sebagai Tuhannya. Ya, Allah pada hari serta melakukan kebaikan dapat pahala dari Tuhannya dan tidak ada rasa takut menimpa mereka dan mereka pun tidak bersedih hati. Sekarang saya tanya, di antara Yahudi dan juga Nasrani, Kristen di mana? Kristen di mana? Ketika Yahudi saja ajarannya, ya ajaran dari Musa bisa dipelintir oleh orang-orang Yahudi dengan merubah ajaran dari Musa dengan mereka menyembah berhala, dan Nasrani juga dirubah oleh umatnya ajarannya, gitu loh, umatnya yang saja dirubah ajarannya dengan mereka menyembah Isa ibnu Maryam sendiri menjadi Tuhan. Kalian Kristen di mana? Kami kan pengikut Yesus. Kami pengikut Yesus, Farud. Kami pengikut Yesus. Yesus yang orang Yahudi itu. Yesus kan orang Yahudi. Anak Maria atau Yesus? Anak Maria dong. Anak Maria lah. Mana pula anak orang lain lagi? Anak Maria. Sebutkan satu saja ajaran dari Yesus anak Maria yang kalian ikuti, silakan. Yang kami ikutin, menguduskan hari Sabat. Saya menguduskan hari Sabat. Tidak memakan yang haram. Saya mengikutinya. Ulangan 33 nomor 4. Hukum Taurat, sabat bahagian dari ketentuan Taurat. Siapapun yang melanggar sabat maka ajam atas diri dia. Di dalam ulangan 33 nomor 4 jelas dikatakan, hukum Taurat itu dan ketentuannya diberlakukan untuk Bani Yakub. Untuk anak keturunan Yakub. Sekarang jawab. Umat Kristen ini dari 12 anak keturunan Yakub, kalian anak keturunan siapa? Dengar, Yesaya 42 ayat 4. Hukum Taurat diberikan kepada bumi ini, ditegakkan di muka bumi ini. Saya orang Batak ikut serta mengikuti 10 hukum. Karena 10 hukum itu ada hukum moral. Hukum moral 10 hukum itu, jangan bercabul, jangan membunuh, jangan berzina, jangan menyembah batu, jangan menyebut nama Tuhan sembarangan, apalagi jangan hormati orang tuamu, jangan mengingini milik sesamamu manusia, jangan berdusta. Itu hukum moral kepada ciptaannya. Efesus 2 nomor 15. Oke, hantam kalian ini. Saya tambah lagi ya, kalian ini. Efesus 2 nomor 15. Iya. Dengan matinya Yesus sebagai anak manusia, telah membatalkan hukum Taurat. Hukum Taurat. Yes. Dan dipersatukan, dengar, baca ke bawah, dan dipersatukan di dalam Yesus hukum 10 itu, yaitu di dalam kasih. Kalau sudah di dalam kasih, tidak mungkin orang Kristen membunuh, tidak mungkin orang Kristen bercabul, tidak mungkin orang Kristen menyembah berhala, tidak mungkin. Dipersatukan di dalam Yesus 10 hukum itu. Gimana kalian? Kalian yang guru-guru palsu. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan ada ilah-ilah lagi. Itu bahagian dari hukum Taurat. Dalam Efesus 2:15 itu semua hukum telah dibatalkan. Tidak ada dibatalkan, disempurnakan di dalam kasih. Itulah kalian penyesat kalian. Kalian hanya palsu. Disempurnakan dalam kasih. Ayo, baca. Disempurnakan di dalam kasih. Oke. Efesus 2 ayat 15. Ya, jangan separuh-separuh membacanya. Kalian guru-guru palsu kalian. Nah itu, maaf, aku bilang kalian guru palsu. Ya nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Efesus 2:15 sampai penyebab palsu. Sampai nomor berapa? Efesus mana nih Efesus ini? Sebentar. Efesus 2? Enggak lah. Oh,
Oh, ini penuntun bagiku ini. Efesus 2 ayat 15. Dipersatukan di dalam Kristus, judulnya yang di atas. Sekarang ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Untuk, baca ke sini, jangan dipotong ini. Untuk menciptakan keduanya menjadi satu. Kristus dan 10 hukum diciptakan keduanya menjadi satu di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib. Dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu, ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang kudus, orang-orang kudus dan jemaat dan anggota keluarga. Mana kalimat yang mengarah disempurnakan dalam kasih mana? Ini dipersatukan loh, menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam diri. Sesuatu yang telah dibatalkan, menghadirkan yang baru. Maksud Paulus itu dipersatukan. Bagaimana mempersatukan sesuatu yang telah dibatalkan? Dengar Bang Sesuatu Faruk. yang telah dibatalkan. Iya. Itu sama halnya gini, Darni, dengar Darni. Iya. Ini Darni. Iya. Bagaimana aku bisa mempersatukan istri? Bagaimana seseorang bisa mempersatukan istrinya yang pertama dengan istrinya yang baru, sementara istri pertama sudah dicelakakannya? Kan gak mungkin bisa kan? Makna dari ayat itu begini Darni, hukum Taurat itu dan segala ketentuannya sudah diganti oleh Paulus dengan hukum buatan Paulus dengan hukum kasih. Diganti oleh Paulus dengan hukum kasih. Bahkan dalam Galatia 3:10 Paulus tegas mengatakan, terkutuklah orang-orang hidup di bawah hukum Taurat. Sementara hukum Taurat adalah sebuah ketentuan dan hukum yang telah disampaikan Tuhannya Musa kepada Musa. Itu yang disampaikan dalam bilangan 33 nomor 4 itu tadi. Sekarang saya tanya, apa legalitasnya Paulus membatalkan hukum Taurat? Seolah-olah Paulus menyatakan dia lebih hebat daripada Elohim, Tuhannya Musa. Hukum yang telah ditetapkan oleh Tuhannya Musa kepada Musa dibatalkan oleh Paulus. Hanya modal sekitar saja. Sementara Yesus sendiri dalam Matius 5:17-8 dia mengatakan, sebelum langit dan bumi ini hancur, tidak mungkin satu iota pun dari hukum Taurat itu dibatalkan. Sementara bumi dan langit belum hancur, dengan begitu mudahnya Paulus membatalkan hukum Taurat dan segala ketentuannya. Dihadirkan dengan hukum baru, hukum kasih. Kalau kita tanyakan lagi kepada kalian, sebutkan bulir-bulir dan hukum kasih yang disampaikan Paulus, nggak ada. Hanya berdasarkan kasih, tapi tidak ada ketentuan di dalam kasih. Bang Parut, hukum kasih itu di 10 hukum Bang Parut. Tidak ada, sudah dibatalkan. Kasih, dengar. Hukum pertama sampai hukum Sumbernya dari 10 keempat. hukum Tuhan, Bang. Sumbernya dari 10 hukum Tuhan. Dari 10 hukum Tuhan itu kasih. Kasih itu semuanya. Hukum Tuhan itu sudah dibatalkan Paulus dalam Efesus 2:15. Weh, dipersatukan. Bukan dibatalkan. Bang. Dipersatukan. Saya baca Lukas 6. Saya baca Lukas 6 ayat 27-36. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini satu iota atau satu titik Nah, pun. itu perkataan siapa? Ya, itu Kata-kata perkataan Yesus. siapa? Kata-kata Yesus. Yang Efesus ini perkataan siapa? Yang Efesus. Galatia 3 ayat 24. Hukum Taurat Efesus penuntun bagi dan kamu dulu, sampai Denny. Yesus datang. Sebentar dulu, Satu-satu. Denny. Satu-satu. Efesus 2 ini perkataan siapa? Baca dulu. Efesus berapa? Efesus Ini- 2. Ya, Supaya kita jangan Efesus asal 2. Buka aja. Yang kau baca Lukas dengan Matius yang dibaca itu Faruk, itu perkataan Yesus. Efesus Selama dunia berapa? ini belum hancur. Efesus 2. santai. Ayat 15 itu, ayat 15. Bukan santainya, telingamu congek. Kenapa kali kau nggak pernah baca Bibelmu gitu loh? Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Dengan segala perintah dan ketentuannya. Nah, itu siapa yang mengatakan? bagian terkecil pun dari hukum Taurat, termasuk dalam hukum nikah dalam kitab Ulangan 22 pun, aturan nikah dalam tradisi Yahudi sudah dibatalkan oleh Paulus. Lalu dihadirkan Paulus hukum baru untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Bagaimana bisa hadir dalam damai sejahtera di atas bumi ini sementara larangan membunuh sudah dibatalkan, larangan berzina sudah dibatalkan, larangan mencuri sudah dibatalkan, larangan bersaksi dusta sudah dibatalkan. Tak akan mungkin hadir di atas bumi ini damai sejahtera, itu tidak mungkin ketika segala ketentuan hukum Taurat itu sudah dibatalkan. Itu luar biasanya Paulus ini tadi terhadap kalian gitu loh. Begitu beraninya dia. Tadi Anda sudah mengatakan dalam kitab Lukas. Lebih baik bumi dan hancur ini, sebelum bumi dan langit ini hancur, tidak dibatalkan satu iota hukum Taurat.
Sampai detik ini bumi dan langit belum hancur. Tapi Paulus berani membatalkan hukum Taurat berdasarkan hawa nafsu dia. Kalau kita bertanya legalitas, apa legalitas yang dimiliki Paulus? Berani dia membatalkan hukum Taurat. Apa legalitas yang dimiliki Paulus? Melayani dia. Tunggulah dulu, babi jantan. Ini babi jantan apa singa jantan namanya ini? Apa legalitasnya? Apa legalitas yang dimiliki Paulus? Apa kapasitas yang dimiliki Paulus sehingga dia berani membatalkan hukum Tuhannya Musa terhadap Bani Yakub? Kenapa kalian lupa Galatia 3 ayat 24 loh? Hukum Taurat penuntun bagi kamu sampai Yesus datang, kata Paulus. Kenapa kalian ayat di sini kalian preteli, ayat di sana kalian tolak? Tapi setelah Yesus mati di kayu salib, hukum Taurat sudah dibatalkan, Darni. Mana? Setelah Yesus mati di kayu salib, hukum Taurat itu sudah dibatalkan. Maka muncul pertanyaan, apa kapasitas Paulus berani menghapuskan hukum Taurat? Sementara Yesus mengatakan, Faruk, tanya kau dulu. Damai sejahtera itu, Faruk, kalau damai sejahtera itu membunuhkah damai sejahtera? Kutanya kau dulu, Faruk. Makanya saya bilang apa damai sejahtera? Belum baca dengar keseluruhan. dulu, Dinda. Makanya tadi saya katakan, bagaimana kalian bisa menghadirkan damai sejahtera di atas bumi ini, sementara larangan membunuh itu sudah dihapuskan. Larangan berzina, larangan bersaksi dusta, larangan-larangan yang lain itu sudah dibatalkan oleh Paulus. Bagaimana kalian bisa menciptakan damai sejahtera di atas bumi ini tanpa aturan? Karena sudah dibatalkan, berarti kalian boleh membunuh. Bagaimana bisa hadir damai sejahtera ketika kalian boleh membunuh? Bagaimana bisa hadir damai sejahtera ketika kalian dibolehkan untuk berzina? Abang harus baca semua kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus. Perjalanan kehidupan Rasul Paulus. Tidak kita baca semua tulisan Paulus sekarang, yang enggak aja setopan ini. Berarti abang belum paham perjalanan hidup si Rasul Paulus ini bagaimana. Rasul Paulus itu dengar. Abang hanya ambil dengar dulu. Abang itu hanya ambil ayat mengatakan bahwa Rasul Paulus itu dia tidak membatalkan sedikit pun hukum-hukum Taurat. Abang belum baca, belum perjalanan hidup Rasul Paulus itu. Makin bingung kita kayak gini diskusinya. Di satu sisi Efesus 2:15, Bible-nya mengatakan Paulus telah membatalkan hukum Taurat dengan segala ketentuannya. Di sisi lain Karisten mengatakan tidak dibatalkan hukum Taurat. Kami harus percaya siapa? Bible kalian atau congor kalian? Yang mana kami percaya ini gitu loh. Makanya saya berkali-kali mengatakan iman Kristen itu terbangun setelah kalian membantah Bible. Kalau ada umat Kristen percaya Bible, nggak mungkin dia Kristen. Kalau ada umat Kristen yang percaya Yesus, nggak mungkin dia Kristen. Yang sejatinya sebuah penipuan yang digiring oleh iblis terhadap dirinya. Kenapa? Jangankan kami, Bible kalian dan Bible kalian aja cakar-cakaran. Dunia dialektika antara Islam dan Kristen saat ini itu tidak sehat. Kenapa tidak sehat? Ketika kami umat Kristen, umat Islam memaparkan kepada kalian umat Kristen Bible kalian, sesuatu yang tertulis secara eksplisit di Bible kalian bantah Bible kalian. Tapi kalian berupaya menghadirkan sesuatu yang tidak tertulis di dalam Al-Quran kami, sesuatu yang tidak disebutkan Nabi kami dalam kitab hadis, yang tidak tertulis kalian hadirkan dalam iman kami. Tidak ada dalam iman kami, tidak ada dalam ajaran kami, tapi kalian hadirkan. Dan kami berupaya menolak itu karena memang tidak ada data. Sementara kalian data-data yang kami kemukakan sampai bebui mulut kami, data-data dari Bible kalian kami tunjukkan kepada kalian, enak aja kalian bantahnya. Maka muncul pertanyaan, kalian ini pengikut Yesus, pengikut Paulus, atau pengikut setan? Atau kalian yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, yang menuhankan hawa nafsunya kalian? Kalian hanya menuhankan hawa nafsu kalian. Sesuatu yang tidak selaras dengan hawa nafsu kalian tinggalkan di Bible kalian itu. Sesuatu yang memuaskan hawa nafsu kalian pegang erat Bible itu. Begitu mulianya Alkitab ini, Faruk. Gimana? Mulia kali Alkitab ini, disuruh kita agar tidak berzina, bercabul, membunuh, menyembah berhala. 1 titik 1 iota, jangan kau rubah hukum. Hukum Taurat penuntun bagi kamu sampai Yesus datang, kata Yesus dengan Nyatanya Paulus. hukum Taurat udah dibatalkan nggak dia ini? Kalian ini nggak ngerti artinya. Artinya bukan itu. Nggak, lihatlah di situ dulu. Baca Galatia 3:10 Dani. Baca Galatia 3:10. Sebelum Paulus membatalkan hukum Taurat, Paulus sudah mengutuk orang-orang yang hidup di bawah pekerjaan hukum Taurat. Musa hidup di bawah pekerjaan hukum Taurat. Yahya atau Yesus hidup di bawah hukum Taurat. Seluruh para nabi. Belum membatalkannya, ya Paulus itu sudah mengutuk Musa. Sudah mengutuk Yahya, Zakaria, mengutuk Yahya, bahkan mengutuk Yesus itu sendiri. Lalu giliran dia mengutuk hukum Taurat itu sendiri. Di mana hukum Taurat ada sebuah ketentuan yang disampaikan Tuhannya Musa untuk Bani Yakub. Ketika Paulus mengutuk hukum Taurat, karena hukum Taurat ditetapkan oleh Tuhannya Musa, berarti dia juga telah mengutuk Tuhannya Musa. Kau baca Galatia 3:10 itu tadi, gitu. Iya, Parut. Tengok ya. 1 Yohanes 2 ayat 3. Dan inilah tandanya, ini perjanjian baru ini ya. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Elohim, yaitu jikalau kita menuruti
perintah-perintahnya. Perintahnya itu 10 hukum. 1 Yohanes 2 ayat 4. Barang siapa berkata aku mengenal Elohim, tetapi ia tidak menuruti 10 hukumnya, ia adalah seorang pendusta. Nah, itu betul. Itu betul. Itu Nah, itu. betul. Nah, sekarang coba kau buka di Galatia 3 nomor 13. Galatia 3:13. Paulus juga nggak menghilangkan itu loh. Udah, bacakan dulu. Ya bentar. Bacakan. Sambil cari Galatia 3 ayat Nomor 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Ya, kutuknya, penting. kutuknya hukum Nah. Taurat. Dengan Hukum Taurat, sebentar dulu. Sebentar, ya, kita hukum Taurat kan? Iya, Nah, iya, hukum iya. Taurat dikutuk tidak? kutuknya hukum itu yang dikutuk, bukan hukumnya. Oh, sekarang hukum Taurat apanya yang dikutuk? Kutukannya. Nggak ada semua manusia bisa menuruti Siapa yang 10 hukum mengutuk itu. hukum Taurat? Yang mengutuk hukum Hah? Taurat siapa? Siapa? Hukumannya yang terkutuk, gitu loh. Hah? Hukumannya Aduh. terkutuk. Jadi kalau Iya. orang berzina bukannya dirajam? Maksudnya kutukan hukum Taurat itu yang dikutuk, bukan 10 hukum itu yang dikutuk Kutukan Paulus. hukum Taurat, emang hukum Taurat punya kutukan? Iyalah, maut kutukannya, mati. Siapa yang melanggar 10 hukum, maut, kematian. Nah, sekarang Ah. kematian itu terkutuk. Iya, kutuk dosa itu yang terkutuk, bukan 10 hukumnya Aduh, yang apa sih terkutuk. kutuk dosa lagi? Hormati itulah ayahmu yang itu ini. terkutuk. Bukan. Hah? Jadi, coba kau baca baik-baik Tunggu ya. dulu lagi deh. Derni. Kau baca baik-baik. 3 ayat 13. Kau kan akan bingung di situ. Yang mana yang hukum Taurat yang terkutuk? Kutuk apa nih hukum Taurat? Coba kau baca. Ini dia. Galatia 3 ayat 13 menyampaikan bahwa ya Kristus menebus manusia dari kutukan hukum Taurat. Kutukan hukum Gak ada itunya. kutukan, gak ada kutukan. Kau baca baik-baik. Dengar. Kau nambah-nambah aja. Taurat dengan menjadi kutuk bagi kita. Ulang. Ah. Tidak, yang kutuk hukum Taurat gak ada kutukan. Coba. Kristus telah menebus kita dari berubah kutuk. isinya. Itulah maksudnya. Jangan berubah. Maksudnya. Kau Udah aku baca mengartikan dulu. ayat Kau ini. baca dulu, Maksud. kau baca Oke. dulu, kau baca. Kristus telah menebus kita dari kutuk, dari kutuk hukum. Bedakan dari kutuk hukum Taurat dengan jalan Hukum menjadi Taurat. kutuk. Jangan dengan jalan. Bukan dengan jalan. Enggak boleh, jangan. Selesaikan dulu, selesaikan semua. Enggak boleh Dengan jalannya potong-potong. jangan dulu. Dah. Sekarang Enggak bisa gitu, enggak bisa. Enggak bisa, aku enggak mau maksud ikuti dari kau. kutuk hukum? Selesaikan. Apa maksud Nora. dari kutuk hukum Taurat? Apa Dengarkan. maksud dari kutuk hukum Taurat? Saya Ya. tidak tanya dengan jalan, ya, tidak tanya. Itu berarti dengan cara. Dengan cara apa? Dengan cara jalan menjadi kutuk. Yang pertanyaan saya, kutuk hukum Taurat itu apa maksudnya? Maksudnya gini loh, itu dulu hukum diadakan Elohim kepada manusia, hukum Taurat itu yang diberikan kepada bangsa Israel, menuntut kesempurnaan dalam kepatuhan. Siapapun yang melanggar hukum tersebut akan menerima kutukan, termasuk kematian. Itulah yang mana dibatalkan. datanya? Referensi Nah, itu. yang kau ucapkan itu mana datanya? Aku nggak bisa membuat ke layar loh. Itu aku mengartikannya itu bukan. seperti Saya akan itulah cari. ayat ini. Saya akan cari tafsiran dari kutuk hukum Taurat. Seperti yang kamu kau cari. bilang, saya akan cari di mana? Iya. Di mana? Di mana? Kok kan ini kan Itu- menafsirkan ini. Iya tafsir lah itu dah. Artinya, Ya, kok- arti ya. kutuk itu. Arti ya. maksud dari Galatia 3 ayat 13. Iya, maksudnya apa? Enggak, kau klik Kutuk hukum aja di Taurat. Google. Kau klik aja di Google lah. Kalau kayak begitu beda lah, bro. Ya ini kan ini Beda lah, umat bro. Kristen. Kau klik aja Ya, di Google. Gak mungkin lah orang Islam yang menuliskan ini. Ya Kristen lah. Aduh, yang Gimana sih baru kau? masuk ini. Begini loh, Derni. Pahamilah. gitu ya. Makanya Al-Quran, kenapa tidak bisa sembarang ditafsir? Karena di situ harus ada disiplin ilmu, setidaknya 15 ilmu. Kedua, ada kitab-kitab untuk menafsirkannya. Ya kan? Iya. Nah, tadi kutuk hukum Taurat. Kristus telah menebus dari kita dari kutuk hukum Taurat. Kutuk hukum Taurat ini penjabaran penafsirannya udah kau jelaskan tadi, ya kan? Bagi siapa saja yang tidak mengikuti perintah hukum Taurat akan dikutuk. Nah, itu dari Ya. mana sumbernya? Sumbernya dari mana? Itu kau klik lah bagian-bagian Gak bisa orang-orang kayak Kristen begitu kalau kita yang diskusi. Begini loh, Derni. Ketika saya menjabarkan Al-Quran saya, otomatis kan kau minta referensinya, tafsirnya dari mana. Nah, itu akan Iya. ditunjukkan. Nah, Iya. sekarang kau menafsirkan bahwa hukum Taurat itu adalah Iya. maksudnya begini, Nora. Bagi siapa yang melanggar hukum Taurat, Iya. itu dia akan dikutuk. Nah, kata-kata kau ini berasal dari Iya. mana datanya? Dari Nah, mana? begini Nora, kan kami kan Kristen. Yang punya Alkitab Saya kan nggak tanya kami kau orang Islam. Kristen. Kalian kan Ya, saya bertanya tahu. arti Saya Galatia bertanya 3 ayat narasi 13. yang kau keluarkan. Itulah Dari artinya. mana? Referensinya dari Itulah mana? artinya.
Itulah referensinya artinya. dari mana? Referensinya dari mana bahwa kata Paulus, Kristus itu telah menebus kutuk hukum Taurat. Nah, apa maksud kutuk hukum Taurat? Apakah hukum Taurat dikutuk? Tidak, itu maksudnya orang-orang yang melanggar hukum Taurat akan dikutuk. Nah, itu pernyataan kau itu dari mana datanya? Nanti kalau dijelaskan Nora panjang. Saya tidak Tapi butuh itulah penjelasan artinya. dari kau. Saya Harus butuh dijelaskan. referensi. Loh, mana Saya bisa butuh- secepat kilat? Menora, mana bisa secepat kilat? Kamu menafsirkan itu tadi dari mana ilmu kamu? Dari Itu mana? arti keseluruhan Galatia 3 ayat 13. Iya, kamu mengatakan itu dari mana kau dapat? Dari mana? Ya, inilah dari para pakar-pakar Kristen. Pakar-pakar Kristen ini siapa? Kristen itu siapa? Pasti kan mereka ada dia punya apa? Literasinya. Ya siapa? Ya sekarang kan kau kan hanya meminta data apa artinya Galatia 3 ayat 13. Betul, kan begitu. Ya udah, kan itulah paham artinya. kau, kan? Ngapain lagi Arti, diperpanjang, bukan, Nora? bukan arti. Saya nggak minta arti. Saya minta Iya. hukum Taurat ini maksudnya apa? Kau mengatakan 10 hukum Taurat kalau dilanggar Iya. akan dikutuk oleh Elohim. Nah, itu pernyataan kau itu dari mana sumbernya? Memang dari situ yang kami pelajari di dalam kekristenan. Kamu belajar mulai ya, awal kamu belajar dari penyalipan. siapa? Dari siapa? Ya dari Dari Alkitab, mana? dari Alkitab ini semua Nah, dibaca sekarang mulai secara tunjukkan. nubuatan. Oke, sekarang tunjukkan sama saya Iya. data yang kau katakan tadi itu ada di Bible itu. Tunjukkan di surat apa, Oke. pasal berapa, nomor berapa? Penebusan. Bentar ya, aku lihat. Inilah nubuatan penebus. Aduh. Nah, makanya Bukan kenapa ada penebusan hukum kenapa ada kutuk hukum Taurat? Itu panjang nanti diceritakan mulai dari Allah Elohim menurunkan 10 hukum. Kenapa itu diturunkan 10 hukum? Agar umat-umat Israel pada saat itu turut dan patuh kepada perintah Elohim. Sekarang pertanyaan Kan saya, begitu. bagi yang berzina apa hukumannya? Kalau di zaman perjanjian lama, bagi yang berzina itu dirajam. Nah, apakah itu terkutuk? Ya terkutuklah kalau Nah, dirajam, tunjukkan datanya sama terkutuklah. saya. Ah. Tunjukkan datanya sama saya. Kalau yang dirajam sampai mati itu adalah terkutuk. Menurutmu gimana ya sekarang si Nora ini? Loh, Kau ini kelari-lari kamu yang kemana? berasumsi tadi. Bagi yang berzina dirajam sampai mati itu adalah yang terkutuk. Bagi yang tidak menghormati orang tuanya, dia akan dilempar batu sampai mati, itu adalah terkutuk. Kan begitu. Enggak, oh gini aja. Nah, Oh gini, Nora. sebentar, jangan Tunggu. dulu. Jangan dulu. Kan yang pertama, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Nah, kalau ada Iya. yang menyembah selain daripada Elohim, itu Elohim? terkutuk. Nah, tunjukkan. Iya. Kalau ada yang membuat patung yang menyerupai Elohim itu akan terkutuk. Nah, tunjukkan semua kalau yang melanggar 10 hukum Taurat itu adalah orang terkutuk. Oke, bentar ya. Kalau kayak gini ceritanya panjang lah seperti ini. Tidak, saya kan cuma minta tunjukkan datanya. Oh, Nora, tertulis di dalam bilangan 5 ayat nomor 10. Bagi yang melanggar 10 hukum Taurat yang dibawa oleh Musa, yang difirmankan oleh Tuhannya Elohim, itu akan terkutuk. Nah, silakan, begitu baru enak. Itu Yang namanya cari dulu datanya. Itu dari cari dulu datanya. Sembari menyampaikan datanya, Iya. mungkin gini, ya. Bang Faruk bernarasi dulu sedikit ini. Ya, Ya, hal ketidaktahuan teman-teman Kristen ini tentang sejarah hukum Taurat. Ya. Jadi, dia cari datanya itu Darni. Kok cari datanya ditanya sama itu Nora tadi. Jangan nyautin dulu ya. Jadi begini teman-teman ya. Makanya sangat pilu hati ketika membaca Galatia 3:13 ini di mana Paulus mengatakan dalam Galatia 3:10 dan juga Galatia 3:13, yang lebih mengerikan itu di dalam Galatia 3:10 di mana Paulus mengatakan orang-orang hidup dari pekerjaan hukum Taurat itu adalah itu dikutuk, hidup di bawah kutuk. Jadi sejarahnya ini kalau teman-teman bisa baca dari Ulangan 4 nomor 44 sampai seterusnya. Hukum Taurat ini adalah hadiah yang diberikan kepada Bani Israel sesaat setelah mereka keluar dari tanah Mesir. Kenapa? Setelah mereka keluar dari tanah Mesir, mereka nggak punya pemerintahan. Sebagaimana tadinya mereka hidup di bawah pemerintahannya Firaun. Mereka hidup menyengembara untuk menggapai tanah yang telah dijanjikan Tuhan kepada mereka. Di mana tanah ini dari Mesir sampai ke Kanaan perjalanannya itu bukan sehari 2 hari, seminggu, sebulan, setahun 2 tahun, tidak. Perjalanannya panjang. Dan untuk memastikan, menghadirkan keselamatan antara mereka dengan satu yang lainnya, menghadirkan kebahagiaan di antara mereka satu lainnya, mereka diberikan hukum oleh Tuhannya Musa kepada Musa yang disampaikan kepada umatnya. Itu yang tertulis dalam Ulangan 4 nomor 44. Musa menerima hukum Taurat itu tadi untuk disampaikannya kepada Bani Israel yang dibawa dia keluar dari tanah Mesir. Itu sebuah ketentuan untuk Musa dan juga Bani Israel setelah mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Dengan hukum itulah mereka hidup bahagia, di mana yang satu dengan yang lainnya menjamin tidak ada pembunuhan, tidak ada perzinahan, tak boleh begini, tak boleh begitu. Hukum yang mereka jalankan itu langsung dari Tuhan, bukan lagi dari manusia, langsung dari Tuhan. Makanya ketika mereka melanggar hukum tadi adalah rajam itu atasnya. Nah, ketika dengan hukum inilah
Dengan hukum inilah Bani Israel, dengan berpegang kepada hukum inilah Bani Israel sampai kepada tanah Kanaan, sampai mereka di tanah Kanaan, lahirlah Paulus yang nggak tahu anak siapa, nggak tahu kita silsilahnya dia dari mana, nggak pernah bertemu dengan Yesus, nggak memiliki kapasitas ketika berbicara tentang Taurat, malah dibatalkan hukum Taurat, dan bahkan dikutuknya hukum Taurat, dan dikutuknya orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Di mana pada hakikatnya kalau dikorek sejarah, hukum Taurat inilah yang menyelamatkan Bani Israel dari kekejian mereka satu sama lainnya ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Begitu mudahnya Paulus yang nggak tahu siapa nama bapaknya ini membatalkan hukum Taurat. Kenapa teman-teman Kristen ini percaya dengan pembatalan hukum Taurat diganti dengan hukum kasih yang disampaikan oleh Udah. Karena mereka ini Bang. tidak tahu Bang sejarah Faruk. hukum Taurat. Kapan Bang hukum Faruk. Taurat itu diturunkan kepada Musa? Untuk apa Oke. hukum Taurat itu diturunkan kepada Musa untuk Bani Israel? Begitu Ya, Bunda. awalnya betul itu, betul. Jadi di dalam Galatia 3 ayat 10, ya. Galatia 3 ayat 10 karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum 10 itu. Nah, itu dia. Terkutuk orang yang tidak melakukan 10 hukum karena itu adalah yang langsung ditulis oleh Kau baca Allah. dulu yang dari awalnya dulu. Coba baca dulu Oke. dari awal tadi. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat, berada di bawah kutuk. Kutuk kematian. Tunggu dulu, Nah, itu. sebentar dulu. Kutuk dosa. Sebentar dulu. Dosa. Jadi yang melakukan semua pekerjaan di bawah hukum Taurat adalah Bukan, salah kau. Oh, Nggak baca begitu. baik-baik. Oke, Baca baik-baik. karena semua Ah. orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat. Udah? Karena Dari semua orang pekerjaan, yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat. Hukum Dia mengabarkannya, baru berada di bawah kutuk. Nah, jadi Tahu yang di bawah artinya di kutuk bawah ini kutuk? kalau yang di bawah kutuk ini kalau melakukan pekerjaan di bawah hukum, Berada di bawah kutuk. Di bawah kutuk dosa itu maksudnya, kutuk dosa. ya di bawah kutub. Kalau yang melakukan baru. pekerjaan, yang melakukan apa tadi yang pertama? Bukan yang melakukan 10 hukum, Kau baca, bukan yang kau baca melakukan dulu, tidak kau baca berzina, dulu, kau tidak baca. mencuri. Kau baca dulu. Kau lah yang nggak mengerti ayatnya, Kau bukan baca begitu. dari awal. Kau baca dulu dari Iya, awal. karena semua orang yang hidup dari pekerjaan Yang hidup. hukum Taurat. Nah, hidup dari nih, dengar, pekerjaan, stop, hidup stop. dari pekerjaan, Ya, karena Hidup dari- semua orang yang hidup dari dari pekerjaan, pekerjaan hukum Taurat. terus. Oh, Taurat. Kenapa dia? Berada di bawah kutuk. Di bawah Berada kutuk. di bawah kutuk. Jadi yang melakukan Ngerti kau artinya? Taurat itu dikutuk, bongkok. Bukan, gitu. bukan Loh, kayak gitu kutuk artinya. ngerti bahasa Indonesia? Bukan kayak gitu artinya. Sebab dengarkan ini, tulis bawa. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Harus kita lakukan itu 10 hukum. Itu baik. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan menyembah berhala, jangan menyebut nama Elohim sembarangan, Kau menguduskan baca hari dulu yang Sabat. pertama. Coba yang pertama dulu. Oh, Baca baik. udah kau enggak benar kau ya, Nora. Sudah benar yang aku bilang ini ya. Ya. Coba kau baca baik-baik. Terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab Taurat. Terkutuk kau Nora, tidak berhari Sabat sekarang kau. yang pertama. Terkutuk kau yang pertama. Nora, dan semua manusia Baca yang terkutuk dari ulang. tidak mengikuti 10 hukum. Nah, itu bukan aku yang bilang, perintah Yesus ini. Iya, kau baca dulu Galatia yang pertamanya itu. Iya, Galatia sudah. 3 nomor 10. Udah aku Kau baca. yang dari awalnya. Aduh, Dari awalnya. jangan lagi kau ngarang-ngarang. Jangan kau lagi kau bawa-bawa karena semua Yang orang kau yang baca hidup dulu dalam dari awalnya. Dari awalnya bagaimana? Iya, tapi endingnya yang kau baca, jangan awalnya dulu. Ngapain endingnya? Kalau endingnya ternyata yang terkutuk di kayu salib. terkutuklah orang yang tidak setia dengan melakukan 10 hukum. Terkutuk. Nah, sekarang saya Dah. tanya, yang mati di kayu salib ini setia atau tidak melakukan hukum Ya, Tuhan? Yesus sudah pasti karena dia yang punya hukum. Nah, terus siapa yang mengutuk dia? Yang mengutuk, maksudnya yang mengutuk itu kutuk dosa itu. Jadi Yesus Kau datang baca merendahkan baik-baik diri. di Galatia 3 Ada nomor artinya 13. Yesus disalib, Nora. Ada tertulis, sebab ada tertulis terkutuklah yang digantung di kayu salib. Siapa yang Iya. mengutuk yang digantung itu? Iya, pada zaman bangsa Yahudi itu, Saya orang-orang tidak yang tanya pada disalib zaman. itu. Yang mengutuk, Iya. siapa yang mengutuk yang digantung di kayu salib? Iya, itu kan Galatia itu kan Paulus, tulisan Paulus. Saya bertanya siapa yang mengutuk sebab ada tertulis. Kau mengerti nggak sebab ada tertulis? Berarti ada yang menulis itu pertama. Iya, sebab Ya ada siapa yang mengutuk? tertulis. Ya siapa yang mengutuk? Itu di dalam perjanjian lama Elohim, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Berarti siapa yang mengutuk Tuhan kamu? Gak ada yang mengutuk Yesus. Sebab ada tertulis terkutuklah yang digantung di kayu salib. Yang digantung di kayu salib termasuk Tuhan kamu apa enggak?
Iya, tapi kau salah mengartikan ayat itu. Bukan itu mengarah kepada Yesus. Jadi Tetapi itu. Nah, dia sekarang tersalib. Kau kan ketika menafsirkan ini, ada nggak referensimu? Ya, yang Dia ini paham nggak sih artinya penafsiran? Jangan-jangan nggak gitu loh. artinya, maksudnya penafsiran arti dari ayat itu. Bukan arti, kan sudah diartikan Bible kamu pakai bahasa Indonesia. Ya, tapi ada guru-guru palsu mengobrak-abrik gitu loh. Jadi Loh, diterangkan. sekarang begini, coba terkutuklah yang makan nasi goreng. Pertanyaan saya, ketika ada orang yang makan nasi goreng, terkutuk atau tidak? Nah, ini dia. Saya bertanya itu dulu. Ini secara logika aja lah. Sebab ada tertulis di papan itu tertulis. Nih. Terkutuklah. Tunggu dulu sebentar, Derni. Kau pakai logika iya. dulu. Terkutuklah yang makan nasi goreng. Kira-kira yang makan nasi goreng itu terkutuk atau tidak? Iyalah, melalui pernyataanmu, ya. Oke, terkutuklah yang digantung di kayu salib. Yang digantung di kayu salib terkutuk apa enggak? Sudah aku jelaskan ya. Yang digantung di kayu salib terkutuk apa enggak? Iya, dengar dulu. Berarti Semua udah orang yang selesai. digantung di kayu salib dianggap terkutuk oleh Allah. Karena mereka telah melanggar hukumnya dan karena harus menanggung hukuman kematian. Saya tidak pertanyaan menanggung. Itulah artinya di kekristenan. Tahu Islam nggak ngerti kau ayat ini? Dari mana datanya? Dari mana dasarnya kau sebagai Islam menerangkan ayat Alkitab kami? Congor. Ya, kau yang congor. Aku yang punya Alkitab. Yang digantung di kayu salib itu siapa? Bukan begitu cara maknanya, Nora. Yang itu digantung artinya. itu siapa? Dengar dulu. Semua orang yang digantung di kayu salib. Oke, itu dianggap terkutuk. Apakah salah satunya ada yang digantung di kayu salib namanya Yesus? Ya, tapi yang Ya udah, berdosa, berarti yang melakukan kejahatan. Adakah dosa Yesus? Adakah dosa Yesus, Nora? Tidak selesai. Kalian kan guru palsu selesai. Guru palsu selesai. Guru palsu. Ada Yesus palsu yang dikutuk di Yesus kayu palsu. salib. Karena Berarti apa? kalian juga nabi Karena kalian guru palsu. dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 30. Nabi kalian palsu gitu? Elohim Nabimu palsu? telah menjadikan Yesus mati di kayu salib sebagai manusia, dijadikan Tuhan dan Kristus. Isa Almasih nabimu palsu gitu. Dia. Isa Almasih nabimu palsu gitu, Nora. Berarti yang dikutuk Elohim itu adalah Yesus palsu. Isa palsu gitu. Isa palsu. Aduh, Nora. Bertobatlah kau, Nora. Masa gak tahu kau artinya itu? Mau kau bawa aku ke arahmu? No bisa. Makanya kau itu, Nora, selalu salah. Guru-guru palsu selalu mempelintir. Yang menipu itu pendeta-pendeta, menipu salah. biar perutnya bunyi. Oh tidak, dengan uang. kau tahu kemana perpuluhan itu? Kau tahu kemana lari perpuluhan itu? Kemana? Siapa bilang? Itulah kesalahanmu, Nora. Bertobat kau bilang perpuluhan itu menggemukkan perut pendeta. Itulah berkat Tuhan akan datang kepadamu dari Jangan minta aku. perpuluhan dengan sebanyak. Sebentar. Faruk, biar kuterangkan dulu kemana uang perpuluhan. Mau kalian dengarkan? Mau kalian mendengarkan kemana mengalir uang perpuluhan? Faruk, Kredit Pance, pinjam masyarakat. Faruk. Oh, Faruk, dengarkan dulu aku. Nora, kau tahu? Kenapa lari ke itu Faruk? Itu Faruk tidak ada menengok kau perempuan. Kau rupanya Nora ke haji kau berapa puluh juta kau habis uang? Perpuluhan, datanglah kau kepadaku karena aku ingin 10 juta. hamburger. Kalau perpuluhan tak ada uang bisa nggak kasih. Kalau perpuluhan nggak berduit nggak apa-apa. Kau ke haji naik Mekah berapa puluh juta? Tolonglah. Dimatikan. Oh tidak loh. Perpuluhan itu untuk pekerjaan Tuhan itu. Aku saksinya. Aku salah satu pekerja di ladang Tuhan. Aku sebagai pemantau di dalam gereja. Gak ada pendeta kami memegang perpuluhan. Ya biar kau tahu, Nora, ya. Jangan modal congor aja kau di situ. Gak ada pendeta kami memegang uang. Biar tahu kau. Kau perhatikan dulu organisasi Masehi Advent hari ke-7 jelas terdata terorganisir. Ya biar kau tahu itu. Gak ada perpuluhan itu diselewengkan, biar kau tahu itu ya. Makanya kau keluar dari kekristenan karena kau gak mengerti. Kayak ada lagu apa itu? Lagu apa itu Faruk? Duit. Itu si Alam. Agamanya si Alam apa? Apa agama si Alam? Si Alam. Alam itu agamanya apa? Kristen atau enggak itu? Duit. Apa agama si Alam itu? Kristen itu atau Buddha? Datang kan? Jangan kita tahu.
Pendetanya berharap hari Minggu datanglah kau. Biar aku ada mengumpulkan kolekte. Tiba-tiba datang minggu dengan ini. Kolekte pun 1.000-nya. Kolekte pun 1.000, Nora. Kolekte 2.000, kayak mana pendeta mau kaya? Berikan kepada Tuhan. Ternyata bukan kepada Tuhan. Kolekte itu untuk pekerjaan di gereja, nggak ada dipegang pendeta, Nora. Kolekte nggak ada dipegang pendeta. Itulah penipu kau, Nora. Kolekte nggak ada dipegang pendeta. Kolekte itu dipegang bendahara. Aku yang mencatat setiap hari. Kong kali kong. Aku tulis semua persembahan nggak ada di bawah pendeta. Penipu kau, Nora, penipu. Jangan gitu kau, Nora. Jangan menipu kau, Nora. Aduh, Nora. Gak boleh nipu, Nora. Kasihan pendeta itu, Nora. Nggak ada mereka itu, nggak ada. Kau menyesatkan jemaat-jemaatmu hanya demi perpuluhan saja kau. Nggak ada perpuluhan. Mana ada aku pegang perpuluhan. Malah aku memberi perpuluhan. Biar kau tahu, Nora. Nggak miskin aku, Nora. Kau tahu anakku diberkati. Kerja dua-duanya anakku. Kau tahu itu? PT Pama Persada. Berkat Tuhan. Perpuluhanku setiap hari Sabat. Biar tahu kau anakmu di mana? Kenapa anakku? Tandanya kau pengikut Allah. Udah di mana anakmu? Kenapa anakku? Udah di mana anakmu? Udah apa? Udah sukses? Kenapa dengan anakku? Udah sukses Kenapa anakmu? suksesnya? Udah sukses anakmu? Berarti kau nggak diberkati. Nggak diberkati kau. Satu lagi anakku biar tahu. Anakmu di mana? Biar tahu kau pertambangan batu bara. Biar kau tahu itu bergaji puluhan juta. Biar kau tahu itu. Kau biasa aja kau bangga. Oke, udah itu Darnis. Berkat Tuhan melimpah atas keluargaku. Anakku masih muda. Biar kau tahu itu. 22 tahun umur anakku. 20. Tuhan Yesus memberkatiku. Biar kau tahu itu. Tuhan jadi batu bara itu. Siapa yang korupsi 200? Jangan kau bilang perpuluhan. Tiap hari sahabat aku, setiap bulan aku kasih perpuluhan. Biar tahu kau, bukan miskin aku, Nora. Guru palsu. Mana miskin aku, Nora palsu. Biar tahu kau, anakku Sukses anak kau emang aku masih kecil. Belum tahu kayak mana anakmu ke depan. Biar tahu kau, gembel atau apa nggak tahu kau. Biar tahu kau itu. Jangan kau banyak bicara kau hina-hina pendeta. Memang pendeta. Perpuluhan saya bayar perpuluhan guys ya. Perpuluhan bukan menjadi miskin aku. Berkat melimpah di tengah-tengah keluargaku ya Nora. Kulihat dulu ke depan anakmu berapa? Berapa anakmu Nora? Berapa anakmu? Berapa anakmu? Berapa anakmu? Iya berapa anakmu? Biar ku tengok kau ke depan sukses nanti anakmu atau enggak? Atau jadi gembel? Alhamdulillah sukses tidak sukses bagi kami dunia ini hanyalah neraka. Apa? Berarti kau nggak ada Allahmu memberkati kau. Nggak ada Allahmu memberkati kau. Kalau kayak gitu hanya menipu orang kau, menghujat agama orang agar dapat duit. Menghujat agama orang kau biar dapat. Oke, itu doang. Jadi Fandi, kau pelihara pula dia di sini. Mana ada kerjamu yang Baik, sebentar dulu Fandi, ya. Si Derni itu begitu. Ketika dia ribut dengan orang, dia itu hanya apa? Menyenggol pribadi. Kalau pendeta itu umum. Saya ini mantan Kristen. Bapak saya 48 tahun mantan Kristen. Ibu saya 44 tahun. Tiap bulan wajib membayar perpuluhan. Jangan kau tipu-tipu di sini bujangmu. Kalau tidak dibayar perpuluhan itu dijadikan utang. Akan datang orang-orang dari gereja itu mengasih tahukan, "Ibu, kau belum membayar perpuluhan." Kau berbicara kepada orang yang pernah mengalami seperti itu. Kami mantan Kristen. Kau diam dulu, kau Charles. Kau diam dulu. Terus kau tuh mengaitkan dengan kehidupan kau. Kau bersyukur. Sekaya apapun anak kau di dunia ini, saya pribadi tidak ada rasa cemburu. Karena apa? Bagi umat muslim dunia ini adalah neraka. Karena apa? Akhirat di sana itu adalah surga kami. Itu yang betul. Tidak makan enak pun kami di dunia ini tidak masalah. Karena Allah hanya menjanjikan kepada umat muslim yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, itu baru masuk dalam surga. Kau menikmati makanan enak di dunia ini, tetapi kau akan menikmati yang namanya neraka jahanam. Saya tidak masalah. Anak saya sekolahkan di pesantren. Bagi saya untuk apa? Kelak mereka menjadi bekal saya untuk membawa saya nanti ke jannahnya Allah. Anak saya harapkan menjadi hafiz Quran. Kau menjadi hafiz Bible. Tidak mungkin karena di Bible kau banyak ayat-ayat porno. Yang tidak mungkin dijelaskan pendeta kau. Karena kalau setiap dijelaskan pendeta kau, nanti birahi jemaat-jemaat kau. Akhirnya malah tidak ada perpuluhan. Paham kau? Saya tidak iri. Mana kau mau ditambang batu bara, tambang emas, mau tambang apapun juga saya tidak peduli. Intinya saya sudah tetapkan kepada anak saya. Ingat nak, di dunia ini hanyalah titipan. Semua ini adalah titipan. Kelak nanti yang kau bawa nanti di akhirat sana itu dipertanyakan pertama solatmu. Terus kau itu beriman kepada siapa? Intinya anak saya jangan musyrik, jangan menyekutukan Allah, jangan menyembah manusia.